Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian, Bapak Ibu semuanya sehat ya. Dalam kondisi COVID seperti ini juga mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Prodi melalui Pak Loren, bahwa hari ini kita akan membahas atau melaksanakan tutorial ya, khususnya untuk mata kuliah atau untuk stase keperawatan jiwa ya, persiapan UKOM. Jadi teman-teman, saya kira ini soalnya cukup mudah, tetapi kalau kita tidak jeli ya untuk menjawab setiap soal, maka kita akan gagal lagi ya. Semua jawaban rata-rata betul, tetapi ada jawaban yang prioritas yang kemudian itu harus kita betul-betul menilainya dengan benar ya, menjawabnya dengan benar. Nah, di sini sudah ada beberapa soal ya. Jadi bentuk soalnya kurang lebih seperti ini ya, menggambarkan kondisi sesungguhnya. Nah, kita bahas saja satu persatu. Jadi contohnya di sini seorang laki-laki usia 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 1 minggu yang lalu. Keluarga mengatakan sudah 2 bulan terakhir hanya mengurung diri di kamar, sering bicara sendiri, pernah melukai tangannya dengan gunting, emosinya labil. Kejadian yang dialami sejak klien bercerai. Keluarga klien mengatakan sejak kecil klien sangat tertutup. 1 tahun yang lalu, klien baru kehilangan pekerjaan akibat di PHK. Apakah faktor presipitasi yang dimiliki klien sejak awal? Nah, kira-kira jawabannya apa nih? A. Di PHK ya. B. Kepribadian tertutup. C. Memiliki ayah yang pemarah. D. Bercerai dengan istri. E. Usianya 30 tahun. Coba kita lihat, ini semuanya masalah, tetapi di sini faktor presipitasi ya yang mencetuskan ya, dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu apa yang mencetuskan ya? Nah, berarti jawaban yang tepat adalah apa? Ayo jawab dulu. Ya, betul ya. D jawabannya. Bercerai dengan istri ya, bercerai dengan istri. Jadi kata-katanya di sini nih, kejadian yang dialami sejak klien bercerai. Nah, disitulah ya kata kuncinya. Jadi presipitasi itu yang mencetuskannya apa gitu. Oke, nah ini pembahasannya ya, harus bisa membedakan faktor predisposisi itu apa, faktor presipitasi itu apa. Jadi faktor predisposisi adalah faktor resiko yang telah ada pada diri individu yang dapat menimbulkan gangguan jiwa, diperoleh baik dari pasien maupun keluarganya mengenai faktor perkembangan sosial, kultural, biokimia, psikologis, dan genetik. Jadi yang mendukung, ini predisposisi ya. Sudah pernah dirawat sebelumnya atau karena keturunan gitu ya. Nah, kalau yang mencetuskan apa? Stimulus yang dipersepsikan oleh individu sebagai tantangan, ancaman, atau tuntutan yang memerlukan energi ekstra untuk coping. Jadi, kalau berkaitan dengan waktu, ini presipitasi itu masih yang baru-baru ya. Tapi kalau yang predisposisi ini yang sudah lama-lama gitu ya. Artinya memang dia sebelumnya sudah pernah atau memang dia ada keturunan, ya itu yang mendukung. Tapi yang mencetuskan apa? Ya. Di sini ya yang ininya yang harus jelinya ya. Kemudian berikutnya soal vignette berikutnya, seorang laki-laki berusia 31 tahun dirawat di ruang intermediate rumah sakit jiwa karena marah-marah dan melempar kaca.
marah-marah, dan melempar kaca, ya. Pada saat dikaji, pasien mengatakan mendengar suara berbisik yang mengatakan kamu jelek dan tidak berharga. Nah, jelek dan tidak berharga. Apa masalah keperawatan utama dari pasien di atas? Coba ini kira-kira ada yang mungkin jawabnya perilaku kekerasan. Kenapa? Karena ada marah-marah dan melempar kaca, kan? Ada juga yang mungkin akan menjawab halusinasi, ya, berbisik. Ada juga yang mengatakan diagnosa yang tepat atau masalahnya adalah HDR, karena memang ada kata-kata tidak berharga dan jelek. Jadi harus jeli di sini. Yang benar adalah apa jawabannya? Coba jawab dulu. Yang benar adalah halusinasi pendengaran. Ya, dia marah-marah karena sumber suara atau isi konten suaranya adalah yang menghina dia, maka dia marah-marah, maka melempar kaca gitu. Nah, kamu jelek dan tidak berharga itu konten dari isi, ya. Maka kalau halusinasi itu kan ada isi, ada frekuensi, ada waktu, ada situasi pencetus, ada perasaan saat datang halusinasi. Maka ini berkaitan dengan isi. Kamu jelek dan tidak berharga itu isi, bukan mengarah kepada HDR. Jadi jawaban yang benar adalah D, ya, halusinasi pendengaran, ya. Baik, selanjutnya pedoman diagnosa perawatan jiwa tolong dibaca, dipahami, ya, supaya lulus, ya, nggak lagi ngulang-ngulang kita semua. Kita doakan lulus, ya. Nah, jadi seperti ini, lihat subjektifnya, objektifnya apa gitu, ya. Oke, kemudian selanjutnya soal pinyat berikutnya, seorang laki-laki usia 27 tahun dirawat di ruang penyakit dalam di salah satu rumah sakit dengan diagnosa kanker hati stadium akhir. Pasien baru tahu mengalami penyakit ini 6 bulan yang lalu. Baru 6 bulan yang lalu, ya. Setiap bulan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak mau membicarakan tentang sakitnya. Menolak bila ada teman yang akan berkunjung, ya. Mengatakan tidak ada gunanya klien melakukan pengobatan. Selalu meminta keluarga untuk dibawa pulang. Tidak mau melanjutkan pengobatan. Apa kira-kira diagnosa perawatan utama yang paling tepat? Apa kira-kira? Kecemasan? Ketidakberdayaan kah? Harga diri rendah situasional kah? Keputusasaan? Coping keluarga tidak efektif. Nah, lihat di sini ada kata-kata, ya, yang paling mencolok di sini. Menolak bila ada teman yang berkunjung, mengatakan tidak ada gunanya. Berarti itu sudah putus asa, ya, bukan tidak berdaya, bukan cemas lagi, objeknya udah jelas ini, ya. Coping keluarga tidak efektif ini bukan keluarga, tapi pasien yang bersangkutan. Maka yang tepat adalah keputusasaan. Nah, pembahasannya bagaimana nih? Keputusasaan adalah pernyataan subjektif individu, di mana seorang individu melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan-pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi energi atau masalahnya secara sendiri yang ditandai dengan pasif, menjauhi lawan bicara, tuh, ya, mengeluh, penurunan afek, ya. Nah itu, jadi jelas, ya, jawabannya itu keputusasaan. Jangan terkecoh. Nah, ada kemungkinan jawabannya itu ketidakberdayaan kalau kita nggak teliti di situ. Baik, selanjutnya soal pinyat berikutnya. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Perawat akan melakukan pertemuan atau percakapan untuk mengkaji pasien. Bagaimana komunikasi yang tepat untuk disampaikan perawat dalam membuka percakapan setelah terbina hubungan saling percaya nih, setelah terbina hubungan saling percaya, ingat, ya. Jadi udah perkenalan, udah segala macam, ini ketemu lagi gitu, lagi inilah tahapan-tahapannya. Nah, jawaban yang enggak apa? Sepertinya Bapak sedang mengalami gangguan jiwa, ya. Ya, itu kira-kira udah masuk ke inti atau masih masuk di di awal. Kemudian yang B, coba Bapak ceritakan lengkap gangguan yang dialami itu,
ya, nggak ada evaluasi, validasi, nggak ada. Jadi langsung ke inti kalau ini. Nah, coba kita lihat yang nomor poin C. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Ya, gitu. Kemudian apa? Kenapa bisa dibawa ke rumah sakit jiwa ini? Ini masuk inti apa enggak? Nah, coba lihat yang poin E, yang jawaban pilihan E. Dari tadi Bapak melamun, memang ada gangguan ya Pak? Nah, itu sah-sah saja dan benar juga itu untuk dilakukan, ditanyakan pada saat komunikasi terapeutik kepada pasien. Tetapi kan ini pasien gangguan jiwa butuh trust kepada perawat, butuh trust. Maka tahapan-tahapan komunikasinya adalah seperti ini. Jadi setelah salam ya, salam terapeutik, assalamualaikum, selamat pagi, baru perkenalkan nama saya siapa, perkenalan pasien. Nah, ibaratnya kalau bahasa ininya evaluasi validasi itu basa-basi lah, berbicara topik umum. Seperti apa? Bagaimana kabarnya, bagaimana perasaannya, bagaimana tidurnya semalam, bagaimana sudah sarapan apa belum. Nah, itu dulu. Supaya terbina hubungan saling percaya atau BHSP, membina hubungan saling percaya itu terbina ya, apalagi pertemuan pertama gitu. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah ada evaluasi validasi setelah salam, setelah perkenalan ya. Nggak mungkin kita langsung datang ke pasien langsung nanya kabar ya, itu sah-sah saja sebetulnya, apalagi kalau udah akrab ya. Tetapi tetap dalam konteks profesional kita lakukan tahapan-tahapan ini dengan baik supaya pasien merasa trust ya, merasa percaya kepada perawat gitu. Kemudian soal pinyat berikutnya, teman-teman, tolong diperhatikan ya. Seorang perempuan berusia 28 tahun dirawat di ruang intermediate rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian didapatkan data pasien terlihat tertawa dan berbicara sendiri. Pasien mengatakan melihat semut besar di jendela sambil berteriak dan melempar peralatan yang ada di rumah sakit. Apakah strategi pelaksanaan tindakan keperawatan yang dapat diberikan kepada pasien? Nah, kalau ini kuasai dulu SP halusinasi ya. Baca, tolong dibaca nanti saya kirim. Jadi Pak, kalau misalnya boleh nggak beraturan, sebetulnya dalam konteks kita langsung pelayanan, misalnya mau menghardik dulu, obat dulu, bantu pasien menghalusinasi, ya itu nggak masalah. Namun ya SP ini kan tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik atau strategi SPTK ini, maka harus sesuai dengan urutannya gitu ya. Nah, jadi upayakan bantu pasien mengenal halusinasi ya, upayakan itu dulu supaya dia sadar diri bahwa yang dilihatnya tadi ya adalah halusinasi. Maka dia harus kenal dulu pasiennya, yang dia alami itu tidak nyata atau palsu atau tidak ada gitu. Itu hanya halusinasi. Maka dia harus tahu dulu. Kalau dia harus tahu, maka upaya memberikan minum obat, upaya mengajari menghardik, melakukan kegiatan mungkin akan lebih tepat, akan lebih mau pasiennya, akan lebih kooperatif gitu ya. Maka itu dulu tahapannya. Bantu pasien supaya dia kenal bahwa yang dialaminya adalah halusinasi. Oke, teman-teman, kita lanjut. Pinyat berikutnya, seorang perempuan berusia 23 tahun dirawat di ruang anggrek rumah sakit jiwa. Saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan, saya jelek, hitam. Itu kan sering kita temukan ya di rumah sakit. Saya jelek, hitam, banyak jerawat. Dia menunjukkan ketidakmampuannya lah. Menunjukkan bahwa dianya tidak percaya diri. Dan sepertinya tidak disukai teman saya. Bagaimana melakukan proses reinforcement? Apa reinforcement? Yaitu penguatan sama orang yang kondisinya seperti itu atau pasien seperti itu. Coba yang mana kira-kira? A, Mbak itu cantik sekali. Mungkin artis saja kalah. Coba saja nanti tanya kepada teman-teman di ruangan. Tepat atau tidak? Kalau ini reinforcement berlebihan. Sampai mengatakan mungkin artis saja kalah gitu ya.
Nah, itu reinforcement itu harus proporsional ya. B, memang Mbak itu jelek, tapi itu kan takdir. Jadi kita harus terima dengan ikhlas. Jadi pengantarnya itu membuat pasien jatuh ya, membuat pasien semakin tidak berharga. Mbak itu jelek, walaupun ada kata-kata reinforcement di belakangnya. Tapi itu kan takdir. Jadi harus diterima dengan ikhlas. Ini kalau kita dengar ini yang sehat-sehat juga pengen ngambek kan, gitu. Nah, jadi reinforcement ini tidak tepat ya. Nah, yang C coba lihat nih, pas apa enggak? Saya paham apa yang dirasakan oleh Mbak. Namun ada hal positif yang bisa dilakukan dan dikembangkan. Kira-kira pas enggak? Ini pas kan kalau ini disampaikan sama kita gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, ini ada telepon ya, ada telepon barusan. Oke, kita lanjut lagi. Saya paham apa yang dirasakan oleh Mbak. Nah, tadi ya. Nah, poin D. Mbak tidak usah pikirkan tentang masalah yang dialami. Hidup itu harus realistis dan bisa menerima apapun keadaannya. Ini seolah-olah reinforcement, tetapi tidak mewakili perasaan pasien yang dia ingin diperhatikan, kan gitu. Yang E, cantik atau jelek itu sama saja. Yang penting hatinya bersih. Kita sering ya dengar kata-kata ini. Namun ternyata itu kurang tepat. Ya. Kalau pasien dengan kondisi yang sensitif, yang memang kesehariannya dia mengaku jelek, mengaku tidak punya perasaan positif, itu bukan menolong gitu, ya. Nah, gitu. Jadi pembahasan yang realnya adalah reinforcement, penguatan, yaitu memberikan respon positif gitu untuk meningkatkan fungsi adaptasi pasien dengan gangguan jiwa yang mengalami penurunan konsep diri. Ini masalahnya konsep diri, teman-teman. Ya, tolong perhatikan jawabannya ya. Semuanya benar kan kalau kita ini kan. Tapi lihat, yang C itu lebih tepat kalau kita ngomong ke pasien, ya. Nah, soal pinyat berikutnya. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dirawat di rumah sakit khusus jiwa dengan diagnosa keperawatan GSP atau GPS ya, gangguan persepsi sensori, halusinasi penglihatan. Seorang perawat pada saat melakukan pengajian melakukan komunikasi terapeutik, menanyakan, apa yang Bapak rasakan ketika bayangan hitam itu datang? Karena dia udah diagnosa itu ya, apa yang Bapak rasakan? Itu kira-kira masuknya kemana? Apakah mengklarifikasi? Apakah mengeksplorasi? Apakah konklusi menyimpulkan? Apakah justifikasi penilaian? Atau humanisasi? Ayo jawabannya apa? Jawab dulu. Nah, yang benar adalah mengeksplor. Nah, jadi apa yang Bapak rasakan, bagaimana dan lain sebagainya itu lebih mengeksplor. Jadi ketika kita sudah tahu masalah pasien apa, disebutkan ada bayangan hitam segala macam, maka kita ingin tahu apa yang dia rasakan. Maka explore itu namanya, ya. Nah, ini perbedaan antara ini klarifikasi, eksplorasi. Eksplorasi itu bertujuan untuk mencari atau menggali lebih jauh atau lebih dalam masalah yang dialami klien gitu, ya. Jadi teknik ini bermanfaat pada tahap kerja untuk mendapatkan gambaran yang detail, yang detail gitu ya, detail ya tentang permasalahan yang dialami oleh pasien gitu. Ya paham ya, saya kira ini bisa lah. Kemarin katanya banyak soal jiwa ya, alhamdulillah banyak yang lulus. Mudah-mudahan ini jadi wasilah. Ini ke depan nggak tahu yang banyak apa soalnya, tapi jiwa tetap harus dikuasai. Pokoknya saya nggak mau ini nggak lulus lagi teman-teman ya. Saya doakan lulus. Jangan berkali-kali lagi ujian, udah 4 kali 5 kali. Soal pinyat berikutnya, seorang perempuan berusia 38 tahun dirawat di ruang intermediate rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian didapatkan data pasien teriak-teriak, memandang sinis kepada perawat, tidak mau minum obat dengan alasan perawat akan membunuhnya. Apa masalah perawatan dari kasus di atas? Nah, ini satu soal ini adalah tentang diagnosa. Tolong perhatikan. Ini satu diagnosa tapi jenisnya banyak. Waham, besaran, waham somatik, nihilistik, paranoid, agama. Jadi mungkin nanti yang akan muncul soalnya bukan ini, tetapi jenis wahamnya ada salah satu dari ini. Nah,
Ambil kasus yang di sini ya. Ini kasusnya kondisi datanya mengarah ke waham apa? Waham kebesaran bukan? Bukan ya. Waham somatik. Waham somatik apa itu? Merasa dalam tubuhnya ada masalah, penyakit, somatik, fisik ya. Nah, waham nihilistik dia mengaku ya, menyampaikan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh menurut dia bahwa dia sudah tidak ada di dunia nihil. Dia berpikir sedang berada di alam lain ya. Nah, yang tepat adalah waham paranoid. Kenapa? Pasien teriak, memandang sinis, tidak mau minum obat dengan alasan perawat akan membunuh. Maka paranoid ini namanya ya, waham paranoid, keyakinan yang salah gitu. Oke, nah ini penjelasannya silakan teman-teman dibaca di sini ya, gangguan proses pikir waham, apa artinya, subjektifnya apa datanya, objektifnya apa datanya ya. Nah, dikuasai ini dibaca, dipahami ya. Kemudian soal pinyet berikutnya, seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke puskesmas polijiwa. Ya kan di puskesmas sebetulnya ada pelayanan Kapsoamas ini ya, polijiwa. Mengeluh dirinya malu terhadap penampilan fisiknya yang gemuk dan merasa tidak nyaman terhadap cemoohan teman-temannya dan jarang berkomunikasi dengan temannya. Saat dikaji berat badan klien 98 kg dan tinggi badannya 143 cm. Apa masalah psikososial yang tepat pada kasus di atas? HDR situasional ini kira-kira masuk nggak? Nggak ya. Tidak tepat, walaupun itu benar juga jawabannya ya. Tapi nanti lihat yang paling cocok, yang paling tepat, yang paling prioritas apa? Gangguan citra tubuh, ketidakberdayaan, keputusasaan, atau isolasi sosial. Jawabannya apa kira-kira? Gangguan citra tubuh itu yang tepat. Kenapa? Di sini dibicarakan beberapa ini ya. Berat badannya dibicarakan, tinggi badannya dibicarakan ya. Maka itu berkaitan dengan tubuh ya, gangguan citra tubuh gitu. Nah, ini pembahasannya gangguan citra tubuh adalah perubahan persepsi. Jadi persepsi kata kuncinya tentang tubuh yang diakibatkan oleh perubahan ukuran, bentuk, struktur, fungsi, keterbatasan, makna, dan objek sering kontak dengan tubuh. Nah, itu saya kira jelas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya soal pinyet berikutnya, seorang laki-laki 30 tahun dirawat di RSJ. Saat dikaji oleh perawat, pembicaraan pasien suka beralih dari satu topik ke topik lain tanpa terarah. Nih, jadi berbicara dari satu topik ke topik lain ya, tanpa terarah dan sulit difokuskan. Jadi tujuannya ini ya nggak dapat gitu. Apa tanda dan gejala gangguan jiwa yang pasien alami itu? Apa itu? Ya, inkoheren, nggak nyambung, siar pikir, tangan sial, flight of idea, atau sirkumtansial. Nah, ada kemungkinan jawabannya bisa jadi ya mirip-mirip ya. Inkoheren memang nggak nyambung gitu. Tapi ini dari satu topik ke topik yang lain. Kuncinya itu dia loncat. Maka flight itu ya terbang ya, loncat. Jadi ide yang terbang atau loncat lah ya. Maka di jawaban yang paling tepat itu adalah flight of idea gitu. Nah, ini ada pembahasannya masing-masing itu tadi ya. Flight of idea itu pembicaraan yang meloncat dari satu topik ke topik lainnya. Masih ada hubungan yang tidak logis dan tidak sampai pada tujuan. Jadi jadi satu topik ke topik lain ya. Nah, kalau tangan sial apa? Pembicaraan yang berbelit-belit ternyata nggak sampai. Jadi fokus pembicaranya itu tentang apa itu nggak tahu gitu teman-teman. Kemudian sirkumtansial, pembicaranya itu berbelit-belit, walaupun berbelit tapi topiknya tuh ada jelas gitu tentang apa. Sampai dia pada tujuan, mau ngomong tentang makan gitu, mau ngomong tentang tidur kah atau aktivitas apa atau meminta sesuatu sampai tujuannya gitu. Nah, itu bedanya. Tiga ini beda tipis. Makanya kita harus baca itu ya. Nah, soal berikutnya. Seorang perempuan 65 tahun
Ini udah agak lansia ya, udah lansia ya. Sudah 1 bulan tinggal daerah pasca bencana gunung meletus. Di daerah Jawa nih biasanya ini ya masih aktif-aktif ya, masih kuat-kuat ya. Bertani atau apa. Mengeluh merasa kehilangan karena lahan pertaniannya tidak bisa ditanami lagi selama 3 bulan terakhir. Sekarang setiap hari hanya menunggu uluran bantuan. Saat diwawancara pasien menangis karena saat sedih. Apakah diagnosanya ini? Ini berkaitan dengan psikososial. Apa kira-kira? Frustasi bukan? Bukan. Putus asa bukan? Bukan. Nah, ini yang tepat adalah berduka disfungsional. Jadi yang tadinya lahan pertaniannya memiliki fungsi, ya, sekarang akibat masalah gunung meletus sehingga tertutupi oleh lahar, tertutupi oleh masalah, ya, sehingga ya kehilangan lahannya. Maka berduka disfungsional, gitu, ya. Atau apa namanya misalnya lumpuh, yang tadinya nggak lumpuh, gitu, ya. Atau yang tadinya punya sesuatu dan sebagainya ya. Jadi fungsinya terganggu. Berduka disfungsional adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan fungsi yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak napas, susah tidur dan lain-lain gitu. Kehilangan fungsi intinya nih kata kuncinya ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Soal vignette berikutnya, seorang perempuan usia 35 tahun dirawat dengan keluhan stroke 1 bulan yang lalu. Dinyatakan oleh dokter mengalami kelumpuhan pada tubuh bagian kanan. Saat diajak komunikasi lebih banyak diam dan menangis. Klien mengatakan sudah berusaha mematuhi segala pengobatan. Tapi klien mengatakan sudah tidak memiliki apa-apa untuk meneruskan pengobatan. Kira-kira nih kalau ada mengeluh seperti ini dia mengalami apa gitu ya, masalah psikososialnya. HDR situasional, betul atau tidak? Kurang tepat ya. Berduka antisipasi, kurang tepat ya. Ansietas, ketidakberdayaan, keputusasaan, yang tepat apa? Ini lebih ke tidak berdayaan. Dari mana nih kata kuncinya bisa jawab itu? Dia sudah berusaha kok mematuhi pengobatan, sudah kemana-mana melakukan upaya ikhtiar gitu. Tapi klien mengatakan sudah tidak memiliki apa-apa untuk meneruskan pengobatan. Itu masalahnya ketidakberdayaan, tidak berdaya gitu. Kemauannya tinggi, keinginan untuk sembuh oke gitu. Udah nggak punya apa-apa, tidak berdaya kan itu namanya. Nah, pembahasannya menurut Nanda nih, ketidakberdayaan memiliki definisi persepsi bahwa tindakan seorang secara signifikan tidak akan mempengaruhi hasilnya. Persepsi kurang kendali terhadap situasi saat ini atau situasi yang akan terjadi. Jadi tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Lanjut sedikit lagi. Saya kurang mengerti maksud lebih sedikit. Misalnya pasien ngomong, jadi kita juga nggak ngerti. Maka apa ini? Lebih sedikit dari biasanya, Bu Suster, ya, apa Ibu perawat, Bapak perawat. Apakah yang terasa berbeda bagi Anda? Ini kita lagi nanyakan ke pasien karena kita nggak ngerti ya, nggak paham maksud yang disampaikannya. Itu maksudnya apa gitu? Teknik terapeutik apa? Fokuskah? Klarifikasi, parafrase, penyediaan promosi atau justifikasi? Yang tepat udah jelas ini, klarifikasi. Keterlaluan kalau nggak bisa ya. Klarifikasi. Jadi mengklarifikasi, saya kurang mengerti, saya kurang paham, saya kurang tahu, mohon penjelasannya gitu ya. Oke, saya kira yang tadi ya, ini kemudian klarifikasi artinya dilakukan bila perawat ragu, tidak jelas, tidak mendengar, atau klien berhenti karena malu mengemukakan informasi. Informasi yang diperoleh tidak lengkap atau mengemukakannya berpindah-pindah. Contoh, dapatkah Anda tuh pasien ya, dapatkah Anda menjelaskan kembali tentang ini, misalnya apa, tentang apa ya? Gunanya untuk kejelasan dan kesamaan ide, perasaan, dan persepsi perawat klien supaya nyambung nanti ke depannya. Pasien kemudian tahu, perawat kemudian tahu apa yang dirasakan, dialami, ya, alam perasaannya, pikirannya yang sedang dialami oleh pasien gitu. Nah, kalau eksplorasi ya enggak gitu ya, ini lebih ini. Oke, saya kira teman-teman itu ya. Tolong dibaca-baca lagi ya, supaya
kita nggak ngulang ujian lagi ya, dibaca lagi, dipahami lagi ya, supaya kita lulus. Mudah-mudahan Pak Ade doakan ya, teman-teman, adik-adik semuanya lulus, Bapak Ibu lulus ya. Demikian, ini udah pas 30 menit ya kita bersama. Mohon video ini untuk teman-teman bisa mempelajarinya, mengembangkannya lagi. Ini kan cuma stimulus saja ya, bahwa soal P-nya itu seperti ini, mana jawaban yang kira-kira prioritas yang lebih tepat, karena pada umumnya ini mirip-mirip ya, sama atau bahkan mungkin benar semua, tetapi mana yang paling benar, tepat, dan prioritas ya. Demikian, sukses untuk Anda semua, kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.